Selamat datang pada video pembelajaran Akuntansi Keuangan Menengah 2. Pada kali ini kita akan membahas topik tentang non-current liabilities. Non-current liabilities akan kita bagi dalam beberapa topik, yaitu kita akan membahas tentang bond payable, kemudian long-term note payable, kemudian nanti juga non-current liabilities yang lain. Baik, kita akan membahas tentang non-current liabilities atau long-term debt. Pada dasarnya, long-term debt itu adalah kewajiban, jadi bedanya dengan current liabilities adalah bahwa dia masanya ada atau jatuh temponya adalah lebih dari 1 tahun, gitu ya, lebih dari 1 periode akuntansi. Contoh-contoh dari non-current liabilities itu bisa bond payable, long-term note payable, jadi utang wesel jangka panjang, kemudian utang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa. Kemudian juga beberapa pendanaan yang dikategorikan dalam tipe bonds itu adalah secure and unsecured bond, kemudian term, serial, and callable bonds, kemudian juga convertible bonds, kemudian juga register bond, kemudian income and revenue bond. Ketika kita menerbitkan bond atau obligasi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kontraknya, ya, kontraknya terhadap vessel, kemudian juga jumlah yang harus kita bayarkan pada maturity date, kemudian periodic interest-nya juga kita harus perhatikan, kemudian periodic interest apakah dia itu annual atau semi-annual. Kemudian juga kita juga harus perhatikan dengan nilai nominalnya, gitu ya. Jadi selalu ketika kita berhubungan dengan transaksi bond, yang kita harus perhatikan adalah nilai kontrak bondnya, kemudian tingkat suku bunga, baik itu tingkat suku bunga pasar maupun tingkat suku bunga bond itu sendiri, kemudian nilai nominal atau face value dari bond itu. Ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah sama dengan ketika kemarin Anda belajar tentang piutang wesel, gitu ya. Kita akan melihat tingkat suku bunga pasar, kemudian maturity date-nya, harganya, gitu ya. Tingkat suku bunga kupon dan tingkat suku bunga pasar, kemudian biasanya memang karena bond itu ada pemeringkatan, maka biasanya diberi rating, gitu ya, AAA, AA, dan seterusnya. Ya, ketika kita menerbitkan, jadi apa bedanya ketika kita punya obligasi, maka ketika kita menerbitkan obligasi, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah biasanya ada berapa bulan, gitu ya, berapa tahun, gitu ya, bond itu tingkat umurnya. Kemudian juga yang harus diperhatikan ketika kita menerbitkan bond atau obligasi, maka yang melekat pada selling price itu adalah tergantung dari supply and demand dari buyer dan sellers. Ya, jadi kadang-kadang bond itu kalau diminati itu menjadi tinggi, gitu ya. Kemudian juga punya risiko yang relatif lebih tinggi, gitu ya. Kemudian juga tergantung dengan kondisi pasar, kemudian juga tergantung dengan kondisi ekonomi. Kemudian ketika tadi yang saya sampaikan, ketika kita bertransaksi dalam bond, maka yang harus kita perhatikan adalah interest dan principal, yaitu bunga dan pokoknya.
Ya, interest rate gitu ya, interest rate itu apa namanya tergantung dari stated coupon or nominal rate. Jadi nilai yang melekat pada bond itu sendiri ya. Kemudian juga kita juga harus memperhatikan market rate atau yang disebut dengan effective yield. Ya, jadi kalau nilai nominal atau stated coupon, nominal rate itu sama gitu ya. Kemudian kalau tingkat suku bunga pasar biasanya disebut market rate atau effective yield. Ya, jadi nanti diperhatikan mana yang dipakai pada tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga pasar. Ya, nanti mohon diperhatikan ya. Jadi ketika mengkalkulat jumlah bunga ya yang akan dibayarkan oleh bondholder pada setiap periode itu adalah stated rate kali face value of the bonds. Tetapi jika harus membebankan pada beban bunga yang akan diterbitkan oleh issuer, maka yang harus kita perhatikan adalah market rate dikali carrying value. Ya, Anda perhatikan di sini bahwa asumsinya stated rate-nya 8%. Jika tingkat suku bunga pasar atau market interest-nya di bawah tingkat suku bunga nominal atau state rate, maka dia atau bond itu akan dijual pada premium. Tetapi jika sama antara state rate dan market interest, maka dikatakan bahwa bonds itu dijual pada nilai per value. Namun apabila lebih tinggi dari stated rate, jadi market interest-nya itu lebih tinggi dari tingkat suku bunga kuponnya, maka kita katakan bond dijual pada diskon. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan apakah bond kita dijual di bawah sama atau lebih tinggi dari tingkat suku bunga nominalnya. Ya, ini salah satu contohnya bisa ya. Di contohnya adalah ketika Santos SA itu adalah perusahaan menerbitkan 100.000 dolar bond pada 1 Januari 2019, kemudian jatuh temponya adalah 9%, gitu ya. Jatuh temponya 5 tahun, dan tingkat suku bunganya itu adalah 9% annually. Ya, jadi setiap tahun. Jadi dia akan kita bayarkan bunganya itu setiap tanggal 1 Januari. Pada saat penerbitan, jadi 9% itu adalah 9% nilai nilai state rate. Sedangkan pada saat diterbitkan, maka ternyata pasar itu menghargai bond kita itu juga sama dengan 9%. Jadi kondisinya adalah nilai pasar itu sama dengan nilai nilai nominalnya. Ya. Jadi I-nya itu sama dengan 9%. Ya, sementara nilai bondnya itu adalah 100.000. 100.000 itu adalah nilai prinsipalnya. Karena sama dengan nilai, jadi bond diterbitkan pada saat nilai par, maka kita perhitungkan adalah, jangan lupa Anda bisa menggunakan tabel bunga atau bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung present value of the principal. Jadi tingkat suku bunganya I-nya 9, N-nya adalah 5. Ya, di mana N-nya itu 5, itu kita 5 karena dia adalah annually. Jadi kalau nanti dia semi annually atau dikatakan dia 2 kali bayar ya setiap 6 bulanan, maka N-nya itu jadi 10. Sedangkan I-nya itu adalah 4,5%. Ya, nanti diperhatikan.
Ya, maka nilai prinsipalnya adalah 64.993, sedangkan nilai interestnya adalah 35,007. Sehingga pada saat dijual, present value-nya dari nilai bond itu adalah menjadi 100.000. Jadi dijual sekarangnya 100.000. Ya, pokok dan bunganya sekian. Ya, jadi ini ketika dia menerbitkan obligasi, maka jurnalnya adalah cash pada bond payable senilai 100.000. Nah, pada saat mencatat bunga gitu ya, itu adalah di interest expense sama interest payable itu adalah mengaccrue atau mengakui bunganya, padahal nanti bunganya kan dibayar pada 1 Januari. Jadi ini adalah journal adjustment, beban bunga pada hutang bunga. Ya, nanti hutangnya berkurang, cash-nya kita bayar. Ya, 31 Desember itu adalah jurnal mengakui bunga yang sudah berjalan 6 bulan. Namun nanti dibayarnya tanggal 1, ya, mengaccrue namanya. Kemudian jika bond itu dijual pada saat diterbitkan pada saat diskon. Jadi asumsinya adalah menerbitkan obligasi 100.000 untuk jangka waktu 5 tahun. 9%-nya itu adalah 9% nilai state rate, kemudian nilai pasarnya, tingkat suku bunga pasar atau market rate itu adalah 11%. Jadi pada saat penerbitan nilai pasar itu lebih tinggi dari nilai state rate, gitu ya. Ya, jadi ini sama nanti dihitung gitu ya menggunakan kalkulator atau tabel bunga. Tabel bunga ada di tabel 6.2 dan present value untuk interestnya ada di tabel 6.4 ya. Sehingga ketika dia diterbitkan dalam periode diskon, maka selling price-nya, present value pada saat penerbitan bond itu lebih rendah daripada nilai nanti. Jadi nanti jatuh temponya itu adalah 100.000. Sementara kita gitu ya, karena ini adalah hutang, jadi kita dapatnya itu adalah 92.000 ketika bond kita terbitkan. Ini jurnal yang harus Anda catat. Jadi ketika kita menerbitkan bond itu nilainya hanya kita terima hanya 92. Ya, tentu saja nanti kita accrue interest payable-nya. Nanti jatuh temponya itu adalah 100.000. Nanti kita akan sama seperti Anda dulu belajar tentang note payable, note receivable, itu kita juga akan belajar tentang tabel bunga efektif ya. Oke, berikutnya adalah effective interest method ya. Effective interest method tentu saja ketika bond itu diterbitkan pada saat diskon atau premium. Karena nanti kita akan melakukan periode installment-nya atau pelunasannya itu secara installment, secara bertahap ya, dicicil. Maka pada setiap periode pembayaran kita harus perhatikan effective interest method. Ya, dan itu akan dikenakan pada saat bond diterbitkan pada diskon atau premium. Tentu saja adjustment akan dilakukan gitu ya pada setiap kali pembayaran. Dan sampai dengan tanggal jatuh tempo kita namakan itu adalah amortisasi bunga. Ya. Nah, ini dia interest expense itu adalah carrying value of bond at beginning of period dikalikan dengan effective interest rate. Sementara bond interest paid itu adalah face amount dikali dengan stated rate. Nah, bond interest expense itu akan dikurangi dengan bond interest paid, itu akan menjadi amortization amount. Insya Allah Anda sudah pernah melakukan ini ketika belajar tentang note receivable. Ini salah satu contohnya ada di bukunya ISO gitu ya. Kita akan mengamortisasi nilai bondnya dan nilai bunganya. Nah, bentuknya adalah seperti ini.
gitu ya. Oke. Nanti sama antara apa yang dia karena annual karena kena premium atau kena diskon. Ya, ini tabel interestnya, nanti silakan Anda baca, ini sama. Jadi ini adalah mencari tingkat suku bunganya. Perhatikan selalu bahwa apakah bunga dibayar annual atau semi annual. Ya, ini tabel amortisasinya. Jadi tadi nilai bondnya itu adalah 100.000, kemudian dibayarkan adalah 5 tahun. Ya, sampai dengan 5 tahun umurnya, kemudian nilai bondnya itu 8%, market rate-nya adalah 10%. Ya, karena dia 5 tahun gitu ya, ini dibayar semi annual ya, dibayar semi annual yaitu bulan 1 dan bulan 7 ya, sehingga 100.000 cash paid-nya itu kan harusnya dibayar gitu ya. Jadi cash paid itu 4.000 itu 100.000 dikali 0,08 ya, 8% kan, 0,08. Kemudian karena semi annual ya 6/12. Ya, gimana kalau interest expense-nya? Interest expense ya tentu saja nilai carrying amount-nya bond itu pada saat penerbitan tadi yang kita sudah hitung, itu dikalikan nilai tingkat suku bunga pasar, yaitu 0,1, jadi 10%, dan 6/12. Ya, kemudian amortisasi diskonnya yaitu cash paid, interest expense dikurangi dengan cash paid ya, mohon maaf, interest expense dikurangi interest expense dikurangi cash paid. Nanti carrying amount-nya itu adalah pengurangnya sudah berkurang berapa, jadi diamortisasi, jadi 92,278 dikurangi ditambah 614, karena nanti mohon maaf, karena nanti kan ditambahkan pada, jadi nilai jatuh temponya 100.000, padahal kita terimanya adalah 92. Nyicilnya itu nanti kalau di total itu adalah 100.000, meskipun kita terima dari pinjaman berupa penerbitan bond itu 92,278. Ya, jurnalnya juga sama, nanti bisa diikuti. Jadi ini akan berlaku sama ketika bond diterbitkan pada kondisi premi. Kalau tadi kan bond diterbitkan pada kondisi diskon. Bedanya adalah bahwa ketika bond diterbitkan pada kondisi premi, kita terimanya itu lebih tinggi, nanti jatuh temponya itu adalah sama 100.000. Ya, nanti kurang lebih pembulatannya tinggal berapa digit di belakang koma. Ya, nanti jurnalnya juga sama. Ya, mengakui bunga gitu ya, mengakui bunga, interest accrual-nya, kemudian premium amortisasi gitu ya. Jadi berapa sih yang sudah, jadi tergantung dari bulan yang mau kita accrue ya, tinggal berapa bulan. Sama ini dengan yang tadi. Kemudian juga kita harus perhatikan jika bond diterbitkan di antara tanggal bunga. Jadi nggak pas ya, bondnya itu tanggal bunganya misalkan tanggal 1 dan tanggal 1 Januari dan 1 Juli misalkan, seperti tadi. Tetapi diterbitkannya April, maka bulannya itu harus kita perhatikan pada saat perhitungan bunga. Ya, pada saat perhitungan bunga, bulannya diperhitungkan. Ya, ini salah satu contohnya, bond diterbitkan pada nilai pasar, tapi diterbitkan di antara tanggal bunga. Maka kita harus memperhatikan periode bunganya. Jadi ini kan Evermaster-nya ini punya bond jatuh tempo 5 tahun, diterbitkan tanggal 1 Januari, gitu ya.
diterbitkan. Jadi ketika ini gitu ya diterbitkannya di antara tanggal bunga diterbitkannya Mei gitu ya, tapi pembayaran bunganya Januari. Ya, diterbitkan Mei tapi pembayaran bunganya adalah Januari. Jadi Januari, Februari, Maret, April ya, 30 April, Mei jadi 4/12. 4 bulan. Kemudian tingkat suku bunganya adalah 8%. Gitu ya. Ya, sama sebenarnya ya. Jadi kita memperhitungkan bunga ketika diterbitkan. Ya, dengan tanggal dia jatuh tempo. Ya, perhatikan itu. Baik itu diterbitkan pada nilai pari, nilai premium maupun nilai diskon sama, kita juga harus memperhatikan tanggal penerbitan dan tanggal bond itu sendiri. Jadi apakah bond itu diterbitkan pada saat tanggal jatuh tempo atau tanggal saat pembayaran bunga atau di antara tanggal bunga, ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang long term atau non current liabilities yang not payable, kurang lebih perlakuan akuntansinya sama dengan bond ya. Nanti Anda banyak dilatih perlakuan akuntansi untuk not payable itu kurang lebih sama dengan bond. Jadi wesel itu bisa diterbitkan pada saat bunga gitu ya, nilainya sama antara tingkat suku bunga wesel dengan tingkat suku bunga pasar atau di bawah atau di atas ya. Namun kita perhatikan bahwa nanti juga untuk note itu ada zero interest bearing dan bahasanya itu adalah zero interest bearing dan interest bearing note. Ya, interest bearing note. Ya, interest bearing note nanti juga sama melakukan amortisasi bunga. Ya, karena ini adalah long term debt. Ya, kemudian juga note bisa juga digunakan untuk diterbitkan untuk memperoleh property, good or services. Ya, itu macam-macam dari note. Ya, nanti silakan mencoba Anda belajar tentang dan mengerjakan exercises untuk note dan bond. Ya, silakan Anda belajar exercises-nya. Terima kasih, selamat mencoba dan selamat belajar.